Halo Pak Greg dan teman-teman, kembali lagi bersama saya Ella Fiana Yunita. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan ulang atau merangkum ulang bab 5 mengenai memahami manusia dan sukacita akibat Pancasila. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran. Bapa, sekarang kami akan melaksanakan tugas kami sebagai mahasiswa. Kiranya Kau selalu memberkati dan melindungi kami. Nama-Mu kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, dalam bab 5 ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yakni ada 4. Yang pertama, siapakah manusia itu? Yang kedua, filosofi kosmotreatik Pancasila. Yang ketiga, konsekuensi dari sukacita Pancasila. Dan yang keempat, yakni permasalahan sukacita Pancasila dalam konteks antropologis. Nah, yang pertama itu siapakah manusia itu? Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki segenap akal budi, perasaan dan kehendak merdeka, mampu berpikir dan bertindak. Sedangkan hewan, tumbuhan dan makhluk lain yang bersel satu tidak mampu merdeka untuk berpikir, berkehendak di luar insting sama sekali. Nah, manusia tidak bisa sewenang-wenang meskipun merdeka. Manusia juga memerlukan prinsip yang jelas agar menjadi berperi kemanusiaan. Manusia bisa saja memilih menjadi tidak berperi kemanusiaan dengan bertindak kejam tanpa memegang prinsip-prinsip moralitas dan harmoni ciptaan Tuhan seperti halnya predator atau hewan karnivora yang lain. Sedangkan manusia yang memilih menjadi berperi kemanusiaan tentu akan bertindak berbeda. Prinsip ideologi Pancasila sangat jelas membedakan manusia yang menjadi solusi dari manusia-manusia yang menjadi perusak. Manusia yang sejati akan memperlihatkan dengan sungguh moralitas dan dengan prinsip yang diyakini pasti berinteraksi dengan lingkungannya, merasakan dan memberikan pengaruh sehingga lingkungan masing-masing pihak berubah sesuai dengan pengaruh yang saling diberikan oleh keduanya. Nah, lanjut yang kedua, yakni mengenai analisis terhadap filsafat Pancasila. Ini berdasarkan atas teks Cosmos oleh Raymond Panikar. Yang menarik dari konsep ini adalah adanya pernyataan bahwa sukacita yang dirasakan manusia seorang diri, yakni egois atau hedonis, adalah sukacita semu dan bukan sukacita sejati. Sukacita sejati terjadi apabila terjadi harmonisasi antara 3 unsur, yakni yang pertama manusia, yang kedua lingkungan atau semesta, yang ketiga yakni energi ilahi. Sukacita semu adalah sukacita yang seolah-olah nyata dialami, namun bisa jadi menjebak manusia dalam penderitaan lebih dalam. Nah, ciri utama dari sukacita semu ini adalah sukacita yang dirasakan seorang diri saja tanpa melibatkan unsur semesta dan energi ilahi. Itulah mengapa sukacita egoistis dikatakan sukacita semu. Kata Yunani untuk sukacita adalah chara, yang berasal dari kata charis, yaitu kata Yunani untuk rahmat. Nah, dalam kaitan ini, sukacita atau chara itu dihasilkan oleh rahmat dalam artian charis atau dihasilkan oleh energi ilahi. Ideologi Pancasila lahir untuk memberikan sukacita bagi semua golongan rakyat Indonesia yang pernah mengalami penindasan dan perendahan martabat oleh bangsa lain selama berabad-abad.
Maka dari itu, bisa dimengerti konsep sila ketuhanan yang Maha Esa harus berintegrasi dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Hawaii, diksi Chahra ini mirip dengan filosofi Huna. Nah, orang Hawaii itu juga percaya bahwa manusia mampu mencapai sukacita sejati apabila mampu hidup harmonis dengan unihipi, yakni kesadaran dan keadaan emosi yang terkendali. Uhare, yakni pemikiran yang rasional dan jernih. Amakua, yakni relasi harmonis dengan energi ilahi melalui berbagai tanda-tanda semesta. Lanjut, kita membahas yang ketiga, yakni mengenai konsekuensi dari sukacita Pancasila. Apa sih itu? Nah, kata pertama yang menjadi konsekuensi Chahra atau sukacita. Pancasila yang bersifat kosmos teatrix adalah kata agape. Kata agape itu diterjemahkan dalam terjemahan baru sebagai kasih akan semua orang. Maka dari itu, sukacita karena agape tidak didapatkan karena kepuasan individu atau kemenangan atas suatu kompetisi atau pengakuan orang lain atas kehebatan pribadinya, melainkan sukacita yang lebih menggambarkan kasih ilahi yang tanpa pamrih kepada dunia ini, kepada rakyat Indonesia secara adil. Kata selanjutnya yang terkait dengan sukacita yakni bahasa Yunani, yaitu eirene yang berarti damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini adalah keadaan istirahat yang tenang yang dihasilkan dari mencari energi ilahi sesama dan semesta yang berlawanan dengan keadaan kacau balau. Kata aslinya dalam bahasa Yunani, eirene merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani, shalom, yang berarti berdamai dengan diri, sesama, dan semesta. Nah, selanjutnya itu akan menjelaskan tentang sukacita Pancasila adalah kesabaran. Dalam bahasa Yunani aslinya makrotumia yang terdiri dari dua kata, yakni makros yang panjang dan trumos yang temperamen, yang memberi makna kelunakan, mau menanggung, panjang sabar, tabah, tahan menderita. Ini termasuk dalam kata makrohumia, yakni kekuatan untuk menanggung aniaya dan perilaku buruk. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keempat, itu mengenai permasalahan sukacita Pancasila dalam konteks antologis. Nah, dalam permasalahan ini ada dua bagian yang akan saya jelaskan kembali, yakni teori menurut Edgar Haskell. Yang bagian pertama itu pemahaman budaya. Edgar Haskell itu mendefinisikan budaya sebagai berikut. Budaya adalah pola solusi yang dipelajari oleh komunitas sosial untuk memecahkan masalah agar manusia mampu beradaptasi dengan faktor eksternal dan berintegrasi dengan faktor internal yang membuatnya mampu bekerja dengan cukup baik, dianggap sah dan maka dari itu untuk diajarkan kepada generasi berikutnya sebagai cara yang benar untuk memahami, berpikir, dan merasakan dalam kaitannya dengan solusi terhadap masalah tersebut. Sukacita Pancasila baru akan mampu lahir bersama budaya sejauh hadir bersama solusi bagi kemanusiaan. Nah, sukacita Pancasila sejati akan muncul apabila solusi tersebut memberi harmoni terhadap hubungan kosmoteatrik, yakni manusia, semesta, energi ilahi. Nah, Skene menitik beratkan pada frasa a partner of shared basic assumption yang secara umum seringkali dimaknai seperti sebagaimana cara yang dilakukan orang-orang lokal. Budaya sebagai segala bentuk akumulasi cara berpikir, cara bekerja, perasaan, kebiasaan yang dipelajari oleh masyarakat yang terlibat. Sukacita semu atau sukacita sejati harus masuk dalam cara berpikir, bekerja, perasaan, dan kebiasaan masyarakat itu sendiri.
Skene membagi budaya dalam masyarakat menjadi 3 level, yakni yang pertama artifacts atau karya tangan, yang kedua expressed values, dan yang ketiga underlying assumption. Nah, keberadaan disadari atau tidak Pancasila tidak dimasukkan dalam ketiga level budaya ini, yakni perbuatan karya, strategi hidup, dan keyakinan. Maka sukacita Pancasila gagal diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Begitu pula sebaliknya. Nah, pada bagian kedua yakni mengkaji bagaimana budaya sukacita Pancasila hidup dan berkembang. Dalam mengkaji budaya, ia tidak memilih untuk melakukan survei dan menganggap survei tidak bisa mengkaji budaya masyarakat secara dalam dan utuh. Nah, sukacita Pancasila apabila ingin bertumbuh dan berkembang itu memerlukan sebagai proses interaksi. Edgar meyakini bahwa budaya meliputi perubahan nilai kehidupan yang bersifat bersifat rohani, seperti agama, kesenian, filsafat, pendidikan, dan sebagainya. Ini terjadi karena tantangan budaya manusia terus berubah dan bergeser seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, konsep sukacita Pancasila juga perlu beradaptasi dengan pergeseran tersebut. Nah, dari definisi Edgar tersebut, sukacita Pancasila dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis, bukan sesuatu yang kaku dan statis. Tidak diartikan sebagai sebuah kata benda, namun kini lebih dimaknai sebagai sebuah kata kerja yang dihubungkan dengan kegiatan manusia. Kedua nilai kemanusiaan tersebut tentang sebagaimana manusia berhadapan dan berinteraksi dengan dunia, cara orang berbudaya, berpikir, berbicara, bersikap, berkomunikasi, bekerja, berencana, bernegosiasi adalah solusi bagi komunitas atau solusi bagi masyarakat. Baik Pak Greg, mungkin itu saja rangkuman dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau keliru. Terima kasih, berkah dalam, dan sampai jumpa.